Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam diri manusia terdapat tiga ghara'iz, tiga gharizah atau tiga naluri yang Allah ciptakan, yang memang menjadi bagian dari penciptaan manusia itu sendiri. Naluri yang pertama adalah naluri beragama, atau yang sering disebut gharizatut tadayun. Naluri yang kedua adalah naluri eksistensi diri, naluri mempertahankan diri, atau yang biasa disebut gharizatun baqa. Dan naluri yang ketiga adalah gharizatun naum, atau naluri melestarikan keturunan. Nah, terkait dengan gharizatun naum, yaitu naluri melestarikan keturunan, yang perwujudannya adalah terwujudnya misalnya rasa suka terhadap lawan jenis, rasa sayang terhadap orang tua sayang kepada anaknya, kakak sayang kepada adiknya, dan sebagainya. Itu semua merupakan perwujudan dari naluri melestarikan keturunan. Jadi tujuan dari naluri ini adalah agar eksistensi manusia itu tetap ada, agar manusia tidak punah. Subhanallah. Dan Islam mengatur penyaluran naluri ini satu-satunya hanya legal lewat jalur pernikahan. Dengan jalur pernikahan, naluri ini bisa tersalurkan dan pahala tetap diraih, kehidupan berkah, eksistensi manusia di muka bumi akan tetap ada. Kita bisa bayangkan, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Coba kita bayangkan, kalau seseorang, mohon maaf, sekarang nih ya, lagi rame LGBT, lesbian. Kita bisa bayangkan ya, perempuan kawin sama perempuan. Seumur-umur tentu tidak akan menghasilkan anak. Selain lesbian itu sendiri merupakan dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian dengan gay, laki-laki kawin sama laki-laki. Kita bisa bayangkan, tidak pernah ada riwayat laki-laki hamil. Bagaimana eksistensi manusia akan tetap ada kalau laki-laki kawin sama laki-laki? Selain tentu ini adalah bagian dari kebiasaan dari kaum Nabi Lut, ya, yaitu kaum Sodom yang dulu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dengan bisex, ya, orang yang dia kawin sama laki-laki sekaligus juga kawin sama perempuan. Ya, kita bisa bayangkan bagaimana kondisi seperti itu. Ya, tidak bisa dibayangkan. Itu adalah di luar kenormalan manusia. Selain tentunya dosa besar. Begitupun dengan transgender. Laki-laki merubah alat kelaminnya menjadi perempuan, atau perempuan merubah alat kelaminnya menjadi laki-laki. Kita bisa bayangkan, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kondisi-kondisi seperti itu tentu yaitu bertentangan dengan fitrahnya manusia. Fitrahnya manusia adalah berpasang-pasangan, laki-laki dengan perempuan, perempuan dengan laki-laki. Ya. Tentu kalau misalnya itu terjadi, ya, selain dosa besar ya yang LGBT tadi, ya, manusia akan punah. Kita bisa bayangkan kalau itu dibiarkan terjadi, manusia akan punah. Eksistensi manusia tidak akan ada lagi di muka bumi. Selain tatanan kehidupan, tatanan keluarga juga akan rusak. Tidak akan jelas nanti nasab seseorang. Tidak akan jelas nanti keturunan seseorang. Apalagi misalnya dalam Islam, masalah waris dan sebagainya tidak akan jelas. Maka jelas, dalam hal ini kita bisa pahami memang
LGBT itu tidak sesuai dengan Islam, bahkan bertentangan dengan Islam. Maka hayo kita tinggalkan hal-hal yang seperti itu, ya. Kembalilah kepada Islam. Laksanakanlah aturan Islam, karena Islam adalah aturan yang memang memuaskan akal, ya, dan juga menenteramkan hati selain berkesesuaian dengan fitrah manusia. Wallahu a'lam. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.